everyone, perkenalkan nama saya Lediana Lisa, kelas 2DD4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang manajemen risiko. Adapun 5 poin yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko, yang kedua ciri-ciri manajemen risiko efektif, yang ketiga contoh struktur organisasi manajemen risiko, yang keempat pengaturan risiko perbankan, dan yang kelima profil risiko. Bahasan kita yang pertama mengenai pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko ialah aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7/92 Junto Undang-Undang Nomor 10/98 tentang perbankan. Pembahasan kita yang kedua mengenai ciri-ciri manajemen risiko efektif. Ada 3, yaitu yang pertama pengawasan aktif komisaris dan direksi, yang kedua sistem pengendalian internal yang menyeluruh, yang ketiga kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen. Pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang struktur organisasi bagian manajemen risiko. Jadi pada contoh struktur di atas, di bawah direktur utama ada direktur manajemen risiko. Pentingnya manajemen risiko bagi suatu perusahaan yaitu untuk melindungi perusahaan dari risiko yang bisa menghambat tercapainya suatu tujuan perusahaan dan juga melindungi dari berbagai hal yang berpotensi merugikan suatu perusahaan. Pembahasan kita yang keempat yaitu tentang pengaturan risiko bank. Yang pertama, Basel 1 mengatur tentang risiko kredit dan risiko pasar. Yang kedua, Basel 2 mengatur tentang risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko lainnya seperti bisnis, strategi, dan reputasi. Yang ketiga, PBI mengatur tentang risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan. Untuk bank umum berlaku penerapan manajemen atas seluruh risiko, sedangkan untuk BPR Hanta, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas serta risiko operasional. Saya akan menjelaskan pengertian dan juga memberikan contoh kasus. Yang pertama, risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayarannya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Contoh kasusnya yaitu misal Bank A memberikan pinjaman berbunga kepada nasabah secara perorangan. Nah, dengan melakukan hal ini, bank menghadapi risiko yaitu nasabah tidak dapat membayar bunga atau membayar pokok dan bunga pinjamannya. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi. Menurunnya nilai suatu investasi disebabkan oleh pergerakan pada faktor-faktor pasar. Ada 4 faktor yaitu risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Contoh kasusnya yaitu Perang Teluk yang menyebabkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah seperti Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Nah, akibatnya akan berdampak bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai, meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka aset tersebut dikatakan tidak liquid. Contoh kasusnya,
bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Bank mengalami kalah clearing dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia. Bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain pada saat bank tersebut memerlukan likuiditas. Yang keempat, risiko operasional adalah risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian potensial. Contoh kasusnya yaitu pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit, kesalahan posting transaksi kepada core banking system karena karyawan yang ditunjuk kurang berpengalaman, terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal, dan berbagai kejahatan keuangan seperti fraud. Yang kelima, risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko yang terkait dengan kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan aktiva produktif, batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa neto, risiko strategis yang terkait dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan, bank, dan risiko lainnya yang terkait dengan ketentuan tertentu. Contoh kasusnya yaitu bank tidak mengirimkan laporan tepat waktu sehingga harus membayar sejumlah denda. Yang keenam, risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Contoh kasusnya yaitu bank tidak dapat melakukan eksekusi agudan kredit macet karena agudan tersebut tidak diikat secara sempurna. Bank kesulitan menagih kewajiban kredit nasabah karena perjanjian kredit ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak sesuai anggaran dasar, atau nasabah menuntut bank karena nasabah merasa membeli produk bank yang tidak transparan. Yang ketujuh, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Contoh kasusnya, misalnya perusahaan A dikenal bekerja sama dengan perusahaan B. Suatu hari perusahaan A menjadi tersangka kasus pencemaran lingkungan. Secara otomatis, brand image dari perusahaan B ikut tercemar karena terasosiasikan dengan perusahaan A. Yang kedelapan, risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contoh kasusnya, bank memutuskan bersaing dengan bank asing dengan meluncurkan produk terstruktur yang kompleks, padahal bank tersebut belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga produk tersebut gagal dan akhirnya bank tersebut mengalami kerugian. Pembahasan yang kelima, profil risiko. Profil risiko adalah seluruh risiko yang melekat pada operasional bank. Untuk menerapkan proses manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang sudah ada, termasuk risiko yang bersumber dari cabang-cabang dan perusahaan anak.
Bank wajib menyusun laporan profil risiko dan dikirimkan kepada Bank Indonesia setiap triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan. Laporan profil risiko memuat laporan tentang tingkat dan tren seluruh exposure risiko yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank, termasuk profil risiko dari perusahaan anak. Sekian pembahasan kita mengenai manajemen risiko. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.